Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, al-khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Sesungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Yang mengetahui tentang yang terbaik bagi kita, masa depan kita, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan itu lebih mengetahui dari apa yang ia ciptakan? Para pemirsa, terkadang kita berprasangka atau kita berencana menurut perasaan atau perkiraan kita bahwasanya ada sebuah hal yang harus kita gapai sehingga kita berusaha untuk mendapatkannya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, kita gagal. Atau ada sebuah musibah yang mana musibah ini menggagalkan masa depan kita, membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai para pemirsa, apabila seorang hamba telah berusaha dan berdoa, maka semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik bagi dirinya. Al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah ketepatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi apa yang engkau tidak sukai itu lebih baik bagimu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan engkau tidak mengetahuinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam contoh kisah di dalam Al-Quran yang mana menegaskan bahwa ketepatan Allah adalah yang terbaik bagi kita, yang terkadang di luar dari rencana kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari imajinasi kita. Salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sebut di dalam Al-Quran, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wahai Muhammad, kami telah mengkisahkan kepadamu dengan kisah-kisah yang terbaik. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang mana di dalamnya penuh dengan perkara-perkara yang menakjubkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam anugerah karunia-Nya dalam bentuk ujian-ujian. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di antara karunia dan anugerah Allah turunkan pada manusia biasanya dalam bentuk ujian-ujian. Nah, ujian-ujian inilah yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang terhormat, Al-Aziz, dihormati oleh penduduk Mesir. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang terhormat? Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam telah melewati berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ujian pertama Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Yusuf. Tatkala saudara Nabi Yusuf alaihissalam hasut dengan Nabi Yusuf, beliau dilemparkan ke dalam sumur. Namun Nabi Yusuf alaihissalam sabar dalam menghadapinya, dijauhkan dari ayahandanya, ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya sejak kecil. Allah uji Nabi Yusuf alaihissalam, dimasukkan ke dalam sumur. Ini adalah sebuah anugerah yang memang diceritakan dengan ujian-ujian. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh seorang musafir yang lewat pada saat itu. Bukannya Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan kemudian dibebaskan, melainkan Nabi Yusuf diselamatkan, diperjualbelikan bagaikan budak. Tapi ternyata tatkala Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan budak, ini adalah pintu utama menuju pintu sebuah anugerah. Para pemirsa sekalian, singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh seorang pembesar Mesir, kemudian dirawat di istana, dibesarkan menjadi seorang pemuda tampan, gagah perkasa. Allah uji lagi Nabi Yusuf alaihissalam dengan godaan permaisuri di situ. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara bertemu dengan dua orang pemuda, yang mana dua orang pemuda ini bercerita mengenai mimpi-mimpi yang ia rasakan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, engkau yang satu akan selamat, yang satu akan mati. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada yang selamat, engkau yang selamat, tolong sampaikan kebaikan-kebaikanku di sisi sang raja. Agar kenapa? Agar sang raja tahu bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang baik dan bisa mentafsirkan mimpi. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai skenario lain. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah lupakan pemuda yang tadi dipesankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan bertambahlah umur penjara Nabi Yusuf alaihissalam sampai sang raja bermimpi. Kemudian pemuda ini ingat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pernah
menafsirkan mimpinya, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, dan jadilah ia seorang yang terhormat di negeri Mesir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah yang mana di dalamnya penuh dengan musibah dan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesimpulannya adalah anugerah dan karunia. Allah ingin meningkatkan derajat Nabi Yusuf alaihissalam kepada derajat yang lebih tinggi. Semoga ujian-ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini menandakan Allah ingin meningkatkan derajat kita, ingin meningkatkan kualitas iman kita pada iman yang lebih tinggi dan bertemu dengannya di akhirat nanti kelak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.